back on my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Venela Rensha dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Kolba. Hari ini aku bakal sharing ke kalian 10 cara yang efektif untuk mencegah penularan coronavirus. Dan juga di akhir video ini aku udah buatin DIY masker yang estetik yang bisa kalian coba di rumah. Jadi kalian harus nonton video ini sampai habis. Nah, langsung aja kita mulai. Let's get started. Nah, sebelum kita ke cara-caranya, aku bakal maparin dulu ke kalian apa itu virus corona. Nah, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Jika sebelumnya Anda hanya mencuci tangan dengan air saja, maka hentikan kebiasaan tersebut. Rutinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan termasuk jari, sela-sela jari, dan juga ujung kuku. Bila tak ada sabun dan air, maka Anda bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung sekitar 60% alkohol. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau pembersih dengan berbasis alkohol dapat membunuh virus yang berada di tangan Anda. Meskipun virus corona tidak menular lewat udara, upayakan untuk menggunakan masker agar tetap terlindungi dari virus. Jika kondisi Anda sehat, maka masker kain sudah cukup aman untuk dipakai. Memang bukan perkara yang mudah untuk tidak memegang apa yang ada di wajah karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, untuk melindungi diri dari virus corona baru, hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Keempat adalah physical distancing. WHO telah resmi mengubah frasa social distancing menjadi physical distancing. Frasa physical distancing dirasa lebih pas dibandingkan social distancing karena kita tidak menjaga jarak sosial melainkan menjaga jarak fisik. Nah, oleh sebab itu kita disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Sebab jarak yang terlalu dekat memungkinkan kita untuk menghirup tetesan air yang keluar dari hidung ataupun mulut ketika orang itu bersin ataupun batuk. Imbauan tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini bisa diterapkan saat berada di tempat umum atau luar ruangan sehingga kamu bisa mencegah terpapar virus corona. Ketika bersin dan batuk, umumnya orang-orang akan refleks menutup dengan telapak tangan. Padahal itu merupakan hal yang keliru. Tutuplah menggunakan siku bagian dalam ataupun menggunakan tisu. Menjaga imunitas tubuh menjadi cara ampuh menjaga penyebaran virus corona. Tidak terlalu sulit, kalian hanya cukup mengkonsumsi banyak sayuran dan buah-buahan, terlebih pada sayur dan buah-buahan yang mampu meningkatkan imun tubuh. Penting untuk mencari informasi yang akurat mengenai perkembangan kesaran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit tersebut. Ini membantu Anda lebih waspada dan memahami apa yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi ini. Carilah berita-berita yang tidak memberikan stigma negatif. Perlu diketahui bahwa di Indonesia ini kasus sudah mencapai angka 16.000 dan kematian mencapai angka 1.000 dengan persentase kematian 6,5%. Jumlah orang yang telah sembuh ada sekitar 3.803 orang dan dalam perawatan 11.617 orang. Selain itu, jumlah ODP sampai saat ini ada 262.919 orang dan jumlah ODP 34.360 orang. Meski tak merasakan gejala apapun, namun Anda bisa saja menjadi karier dan menularkan virus corona ke orang lain. Ketika virus tersebut menginfeksi orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, maka bisa menyebabkan COVID-19. Oleh sebab itu, imbauan untuk tetap di rumah pun sedang digalakkan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona tersebut. Langkah yang ke-9 adalah hindari sentuhan fisik.
Cara ampuh mencegah penularan virus corona berikutnya adalah menghindari sentuhan atau kontak fisik, mulai dari berjabat tangan hingga berpelukan dengan orang lain. Hal ini juga telah disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan menghindari kontak kulit, maka tak ada kemungkinan perpindahan virus dan kuman yang terjadi. Terakhir adalah hindari berbagi barang pribadi. Bukan pelit, tapi ini demi kesehatan bersama. Perlu diingat bahwa virus corona bisa bertahan di permukaan hingga 3 hari. Nah, penting bagi seseorang untuk memakai barangnya sendiri dan tidak dipakai secara bergantian. Maka dari itu, seseorang harus menggunakan barang pribadinya sendirian dan tidak berbagi dengan orang lain. Mulai dari peralatan makan, sedotan, handphone hingga sisir. Halo Mileni, jadi aku bakal nunjukin ke kalian cara buat masker estetik. Alat dan bahannya ada yang pertama, kain bermotif. Kedua, ada benang dan jarum. Terus yang ketiga, ada gunting. Nah, terus bahan yang terakhir adalah alat tulis. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini kita juga butuh masker ya untuk ngecetak ke kainnya. Dan yang lengkap pertamanya adalah kita bakal ngecetak kainnya dengan masker. Digambar aja pakai alat tulis. Kalau udah digambar, gunting kain yang udah digambar tadi dengan gunting. Nah, aku udah punya 2 kain yang udah digunting. Langkah selanjutnya adalah kita menjahit kain tersebut. Jahit kain dari ujung yang satu menuju ujung yang lainnya hingga tidak ada lagi celah yang tersisa. Setelah dijahit, rapikan kainnya dari kerutan-kerutan. Seperti ini hasil jahitannya. Jahit lagi kain yang satunya sama seperti kain yang tadi. Nah, kalau udah dapet 2 kain yang udah dijahit, satuin kedua kain tersebut dan jahit lagi di bagian tengah yang bagian cembungnya aja. Pinggir-pinggirnya nggak usah. Setelah dijahit, balik kain tersebut. Nah, bagian yang belakang tadi bakal dipakai jadi depan. Nah, kalian potong kain yang kayak agak panjang, kayak tali gitu, untuk jadi tali maskernya. Terus jahit ke kain yang tadi udah dijahit. Nah, ini udah jadi sebelahnya. Selanjutnya kita buat lagi yang sebelahnya. Dan ya Mileni, ini hasilnya.
Jangan lupa dicoba ya Mileni. Nah, itu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, karena satu like dari kalian itu sangat bermanfaat bagiku. Dan jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari aku, Pau Pau!